Berikut akan kami sajikan cerita yang diambil dari buku BSE Senang Berbahasa Indonesia kelas 5. Yang berjudul, Legenda Endang Nawangsi. Legenda Endang Nawangsi sangat populer di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Hal ini karena para penari menciptakan sendera tari dengan cerita ini. Selain itu, ada 2 buah makam berdampingan di Desa Pantaran, 17 km sebelah barat Boyolali, dipercaya sebagai makam Endang Nawangsi dan Ki Ageng Pantaran. Alkisah, di Desa Canditoro ada seorang gadis jelita, luhur budinya, dan senantiasa siap menolong sesamanya. Gadis itu bernama Endang Nawangsi. Lah menyukai tanaman sayur-sayuran, teh, dan terutama yang berbuah seperti kopi. Alasannya, buah tanaman itu dapat dimanfaatkan penduduk setempat, terutama yang kurang mampu dan memerlukan pertolongan. Pada suatu pagi, ketika Endang Nawangsi tengah memetik sawi, datanglah seorang perjaka tampan. Perjaka itu mengaku bernama Citra Soma, putra Raja Haji Pamoso, penguasa Pengging. Selain ingin menikmati pemandangan indah dan menghirup udara sejuk, si perjaka mengunjungi desa itu atas perintah ayahandanya untuk memeriksa wilayah. Raja Haji Pamoso sering kurang puas mendengar laporan para punggawa mengenai wilayah itu. Tiba di Desa Canditoro, Citra Soma dan Endang Nawangsi saling bertatap pandang. Kata-kata lemah lembut dan penuh sopan santun yang diucapkan Endang membuat Citra Soma terpesona. Pertemuan singkat itu membekas di hati Citra Soma. Oleh karena itu, ketika Citra Soma tiba di Pengging, laporannya kepada Raja Haji Pamoso bukan tentang keadaan wilayah itu, melainkan tentang Endang Nawangsi. Tidak hanya itu, Citra Soma bahkan menyatakan keinginannya untuk mempersunting gadis jelita itu. Untuk itu, Raja Haji Pamoso segera memanggil guru Citra Soma untuk meminta pertimbangan. Sang guru diam sejenak, kemudian merenung. Beberapa menit kemudian, sang guru menganggukkan kepala tanda setuju. Citra Soma pun tersenyum bahagia. Pembicaraan antara Raja Haji Pamoso dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi, guru Citra Soma, segera berlangsung dengan sungguh-sungguh. Mereka membicarakan kapan sebaiknya mengunjungi Desa Canditoro untuk melamar Endang Nawangsi. Sementara itu, di Desa Canditoro tampak Ki Ageng Pantaran sedang asyik membicarakan berbagai hal dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba, muncullah Endang Nawangsi dengan tergopoh-gopoh. Lah menceritakan peristiwa yang baru dialaminya di ladang. Ki Ageng hanya tersenyum menanggapinya. Lah tahu, putrinya sudah beranjak dewasa dan sudah saatnya tertarik kepada seorang pria. Belum lagi Ki Ageng memberi jawaban, datanglah Citra Soma, Haji Pamoso, dan Syekh Maulana. Mereka melamar Endang untuk Citra Soma. Tentu saja Endang sangat terkejut. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu Citra Soma dapat kembali bahkan dengan membawa ayahanda serta gurunya. Akan tetapi, Endang segera ingat bahwa putra Raja Pengging itu memang terkenal sakti. Konon, ia memiliki ajian angin selaksa, yang memungkinkan seseorang dapat berlari dan menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Kedatangan tamu-tamu itu membuat Endang Nawangsi gugup dan sedikit tersipu-sipu. Wajahnya menjadi merah jambu. Bagi Citra Soma, Endang tampak semakin cantik. Ketika Raja Haji Pamoso mendesakkan keinginan sang putra, Endang menjawab dengan cerdik. Lah mau menerima lamaran Citra Soma kalau perjaka tampan itu mampu memenuhi permintaannya, yaitu menciptakan sumber air jernih di Desa Canditoro. Mendengar permintaan itu, Citra Soma segera meninggalkan mereka dan pergi bertapa. Seperti biasa, apabila orang tidak tidur dan tidak makan, tubuhnya menjadi panas. Demikian pula halnya dengan Citra Soma. Karena perjaka itu sakti, dari tubuhnya memancar udara panas hampir 500 derajat Celcius. Akibatnya, berbagai jenis jin dan makhluk halus lainnya merasa sangat terganggu. Mereka ingin membatalkan keinginan Citra Soma untuk terus bertapa. Karena cara makhluk halus tidak bertata krama, Citra Soma marah. Perkelahian pun terjadi. Walaupun dikeroyok oleh hampir 457 jin dan 678 makhluk halus lainnya, kemenangan akhirnya berada di pihak sang perjaka. Setelah itu, Citra Soma menjelaskan maksud tapanya. Mendengar penjelasan perjaka itu, semua jin dan makhluk halus sepakat membantu. 7 hari sejak Citra Soma mulai bertapa, muncullah sumber air jernih yang memancar dengan deras dari lereng gunung Merbabu ke Desa Canditoro. Endang Nawangsi kagum, demikian pula Ki Ageng Pantaran.
Seluruh penduduk desa segera beramai-ramai menemui sang perjaka yang tengah bertapa bersama makhluk-makhluk halus yang sudah ditaklukkannya. Mereka memuji kehebatan Citra Soma. Akan tetapi, karena putra Raja Haji Pamoso adalah seorang ksatria sejati, ia cenderung merendahkan diri. Hamba tidak menciptakan sumber air jernih ini, katanya lembut dan sangat perlahan, tetapi Tuhan Yang Maha Kasih berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Selain itu juga karena doa dan restu Ki Ageng Pantaran. Ki Ageng terharu mendengarkan kerendahan hati Citra Soma. Oleh karena itu, Endang Nawangsih pun diperkenankan untuk dipersunting putra Raja Haji Pasomo. Nama desa itu pun diubah. Tak lagi Candi Toro, tetapi Pantaran. Udara desa itu sejuk karena ada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Jangan lupa ikuti channel kami terus dan demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Amin.